Salam satu komando. Siapa kita? صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
ومن يغفر الذنوب إلا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya perkataan panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Khairul Anwar MPD kepada Bapak Kiai Haji Khairul Anwar MPD, disilakan. Allah Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa huwa rabbil mustaqim warzuqna bittiba'i wasiratil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sholiqul wa'adil amin. Amma ba'du. Ulama nakiro khususipun panjenenganipun Kiai Haji Khalidil Hakim, seluruh narasumber, Bapak Ibu pengurus Pakumubin baik Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Nganjuk, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada malam hari yang saya muliakan dan menghormati Allah. Patut kiranya malam ini kami bersyukur sebab halal biasa dan seminar Pakumubin Kabupaten Nganjuk telah diadakan di Pondok Pesantren Darul Arqam. Mestinya saya itu tidak pantas menjadi panitia ini, betul-betul banyak gadungan yang mungkin disodok dari kocok-kocok. Pokoknya saya ini tahu ngomongnya bahwa halal biasa ini sesungguhnya direncanakan baru 2 minggu yang lalu. Rencananya memang saat itu ditempatkan di kami belum siap. Awalnya juga ada pakir namun tidak belum dikontrol. Akhirnya beliau bergaris menyempatkan dan bersedia ditempati. Alhamdulillah, dan patut sekiranya kami bersyukur dan berbangga karena halal biasa Pakumubin ini diselenggarakan di Pondok Pesantren Darul Arqam ini. Oleh karenanya informasi kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Darul Arqam ini, khususnya Gus sama teman-teman yang telah studi kiranya memberikan bantuan tenaga, pikiran, bahkan hidangan. Kami tidak sempat memberikan apa-apa kecuali hanya mengucapkan suatu doa jasa pemulasanan jasa. Yang kedua, tentu karena hari ini masih masa Idul Fitri, kami menangani wakil saking pondok panitia, juga minta maaf. Mudah-mudahan masa Idul Fitri ini, halal biasa ini dan sembilan ini mudah-mudahan dapat berguna bagi kita semuanya. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
panjangi. Terima kasih disampaikan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan dari Ketua PD Bapepomkin Kabupaten Nganjuk yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Muhammad Arif MA. Kepada Bapak Dr. Muhammad Arif MA disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum sam'a wal absar wa la'allakum tashkurun. Sallallahu alaihi Hadratul Mukarramin, para ulama, para kiai, terutama Sohibul Madhab Bapak Dr. Kiai Haji Residen Akil MHB. Selanjutnya yang saya hormati para narasumber dari IAIN Kediri, Dekan Fakultas dan Dakwah, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Akal Tahir MHI. Pemateri berikutnya, narasumber berikutnya dari UIN 1 Tulungagung. Selanjutnya yang kami hormati pengurus wilayah Bapepomkin Jawa Timur. Alhamdulillah Ketua dan Sekretaris hadir pada malam hari ini. Seluruh tamu undangan, hadirin-hadirat yang selalu dimuliakan Allah, khususnya kepada ketua panitia dan seluruh panitia yang ada, yang suksesnya acara ini tentu atas jerih payah seluruh panitia. Untuk itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala perjuangannya dari panitia, dari pengasuh pondok pesantren Darul Albab beserta santri, dan mungkin bantu para dewan guru dan ustaz. Kami sampaikan terima kasih atas semua bantuannya dan segala bentuknya, juga seluruh bantuan yang disampaikan kepada kami Batu Mobil Kabupaten Nganjuk yang acara ini berjalan atas semua ide, semua pemikiran, dan semua partisipasi pengurus, terutama dengan bebas memberikan kontribusi dan segala bentuknya, baik materi, pemikiran, dan seluruh mungkin hal yang membantu suksesnya acara malam hari ini. Mudah-mudahan seluruh cerita tadi menjadikan amal baik dan Allah balas dengan balasan yang lipat ganda. Salam dan salam dan terlimpahkan kepada beliau Baginda Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Mudah-mudahan
terutama besok di akhir zaman yaitu syafaat kita sebagai bagian dari min ahli jannah. Alhamdulillah. Selanjutnya kami sangat terima kasih kepada seluruh undangan yang telah bersusah payah menghadiri undangan ini, termasuk terutama kepada narasumber yang sudah menyiapkan waktunya untuk mengisi acara malam hari ini, yaitu seminar dakwah dan halal bihalal bagi mobil Badan Koordinasi Mubalik se-Indonesia tingkat Kabupaten Nganjuk. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang sudah diberikan pada acara ini menjadi amal baik. Para bapak dan ibu saya hormati, acara ini dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan. Seminar ini dilaksanakan dengan tema-tema yang aktual hari ini, yang tentu kita simak, kita menghadapi era milenial, era globalisasi, bahkan terakhir yang paling kita perlu merespon adalah era post-truth. Era post-truth itu bisa diterjemahkan kebenaran baru. Yang ini menjadi tantangan tersendiri bagi para mubalik, para kiai, para ustaz-ustazah yang menyampaikan dakwah pada masyarakat. Hari ini kita berhadapan dengan era post-truth tersebut, yang era ini menjadikan kita harus betul-betul menyiapkan oleh sebagai mubalik atau mubalighah dan para kiai dan para ustaz. Post-truth ini menjadi tantangan sendiri karena kebenaran hari ini tidak selamanya langsung diterima oleh masyarakat. Kebenaran yang baru atau post-truth dibangun dengan menggali, dengan memberikan pengaruh kepada masyarakat melalui media sosial. Dibangun paradigma seakan-akan media sosial itu menjadi dasar kebenaran baru, sehingga masyarakat bisa bingung ke sana kemari, dan akhirnya paling mudah yang diambil adalah mengikuti orang yang terbanyak, suara yang terbanyak, terutama di media sosial. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk para mubalik dan mubalighah, para dai atau daya, para ustadzah, para kiai, terutama yang terjun ke masyarakat. Mungkin para kiai yang bersantai tidak begitu terasa tantangannya, tapi kalau di masyarakat akan merasakan bagaimana oleh anak kecil sudah menjadi hobinya, yaitu bermain HP, bermain media yang mengalahkan segalanya. Mau ada adzan dia nggak peduli, ada apa itu iqamah sholat itu tidak peduli, bahkan di balik orang tuanya tidak peduli, apalagi waktunya ngaji, waktunya belajar tidak peduli. Ini tantangan bagi para kiai, ustaz-ustazah, mubalik-mubalighah. Mengapa tantangan? Karena menjadikan kita berpikir bagaimana melihat konteks untuk menyajikan konten di dalam dakwah. Dan hari ini peluangnya juga ada, peluang digital yang tentu harus direspon oleh para mubalik atau mubalighah. Dari fenomena tersebut, maka tema atau judul daripada seminar hari ini yang dikemas dalam halal bihalal dalam rangka bagaimana kita saling pemikiran, saling konsep menghadapi tantangan seperti ini. Dan ini tentu terus berlanjut ketika era yang kita hadapi ini masih era globalisasi, di mana media komunikasi dan informasi begitu maju. Bahkan kalau kita baca referensi yang mengangkat isu era globalisasi pun hari ini juga kalah kabut, yaitu Amerika. Amerika hari ini ekonominya terancam karena dampak era globalisasi. Rancangan awal Amerika itu bisa menggenggam dunia melalui teknologi
teknologi globalisasi tersebut, tapi nyatanya muncul dari negara lain, misalnya China, India, Korea dan yang lain, menjadi tantangan bagi Amerika. Hal tersebut berdampak pada kita yang ada di Indonesia, terutama para bapak dan ibu yang di situ dekat bahkan berada di dalam dunia dakwah. Dan hari ini akan kita dengarkan bagaimana pemikiran para narasumber malam hari ini yang nanti minimal akan membuka pemikiran kita bahwa kita harus bisa menghadapi tantangan dalam globalisasi, terutama era post kebenaran baru. Yang itu saya memberikan konsep lewat tulisan dalam buku saya. Insya Allah cara saya hanya menulis mungkin yang utama, dan menulis itu menurut saya begitu tulisan itu terbit atau muncul, insya Allah dibaca banyak orang, apalagi hari ini media sosial begitu strategis di dalam mengembangkan referensi. Mungkin Bapak Ibu yang di perguruan tinggi ada media Google Scholar, ada mungkin yang ada repository, dan ada aplikasi Sinta dan yang lain. Itu media ternyata juga mempublish seluruh karya para penulis yang diterbitkan dan dimuat di media tersebut. Dan tulisan itu akan menjadikan referensi masyarakat bagaimana mencari referensi untuk menghadapi tantangan yang ada. Para kiai kalau balik ustaz-ustazah sangat dibutuhkan pemikiran dan tindakan yang perlu ditunggu oleh masyarakat. Karena memang masyarakat itu menantikan campur tangan, menantikan peran dan respon dari semua. Bapak Bupin Kabupaten Nganjuk dalam hal ini memberikan kesempatan, memberikan media untuk saling tukar pemikiran, minimal menyumbangkan pemikiran untuk memberikan solusi tantangan kita untuk hari dan yang datang. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan kurangnya pelaksanaan acara di dalam kegiatan halal bihalal Bapak Bupin Kabupaten Nganjuk ini, kami mohon maaf dan mohon berkenan nanti dari Bapak pimpinan Bapak Bupin Lahja Timur untuk memberikan pengarahan dan sekaligus mungkin pencerahan-pencerahan yang kita butuhkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya sambutan dan pengarahan pimpinan wilayah Bupati Jawa Timur yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andeski Haji Solihin WRMM. Kepada Bapak Dr. Andeski Haji Solihin WRMM disilakan. Banyak Pak dokter ya? Mana pergi? Pergi kemana sih? Agak aneh sini media lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan besar dari anu deh. Bismillah, alhamdulillah, Sini. la haula wala quwwata illa billah. Enggak sih. Syarika Biasanya kalau nanti tinggal dengan ngawas internet. Lagi si anu aku. Mana jawab ini? Allahumma sholli wa sallim Oh, ya. wa barik Ini ala nama lagi. Muhammad Mana ya? wa ashabi. Amma ba'du. Tadi sebenarnya padat sekali, bahkan belum sempat berhenti di rumah. Tadi alhamdulillah Bapak Kiai Haji Imron sudah langsung standby di rumah. Saya tunggu aja beberapa menit
sudah nyampe langsung Mana sing berangkat enten sing grup dan grup sing di provinsi misalnya ya. Oh, iya, iya. Oh, iya, iya. Enten dengan oh sing apa enten grup sing rati ageng. Oh iya iya. Bapak Ibu sekalian, Langsung nganjuk hari ini. toko mobil Oh iya iya. ini didirikan sebenarnya isi kantong pribadi sehingga tidak bisa berkembang kemana-mana. Akhirnya yang terakhir saya pegang yang aslinya di depannya kantor Bakauhupin aja tidak kenal apa yang itu namanya Bakauhupin, karena waktu itu masih digunakan untuk ikut dalam berpolitik, tapi sekarang sudah independen. Sehingga kita sekarang ingin berjuang untuk menjadikan Bakauhupin ini lebih luas lagi, khususnya dakwah dalam arti dakwah keseluruhan, bukan hanya dakwah sekedar filmaul menciptakan pendaki-pendaki muda atau kiai-kiai muda. Padahal sebenarnya kita kalau ingin jadi kiai itu gampang. Baru dua. Pakai apa? Cukup pakai mudeng serban, pakai gamis, pakai apa itu ngapal sedikit ayat ceramah beres. Dan sebenarnya tugasnya mubalik itu nomor satu dari hati kita dulu. Kalau ingin jadi kiai temenan, kalau ingin jadi mubalik temenan, sehingga kita betul-betul hati kita ini diperintah untuk betul-betul melakukan perintahnya Allah, yaitu selalu menolong Allah, menyebarkan apa yang diinginkan oleh Allah. Kebaikan-kebaikan itu yang kita sebarkan. Sementara sekarang khususnya di Surabaya ini ustadz-ustadz juga banyak ustadz gadungan, sehingga ada ayat sedikit pakai gamis, pakai serban, sudah bisa ceramah kemana-mana. Akhirnya gak karu-karuan, pengikutnya itu tidak jadi orang muslim sungguhan. Nah ini harapan-harapan kita ingin mempunyai jiwa-jiwa mubalik yang benar-benar intan surtum yang surtumullah, menolong Allah, karena dengan menolong Allah insya Allah kita akan ditolong oleh Allah. Dalam segi apa dakwah kita? Dalam segi seluruh lini dalam kehidupan. Hanya sampai sekedar hanya kita menciptakan seseorang yang setelah itu bisa ceramah tapi tidak bisa melakukan, ini rasanya ya di hati kurang pas. Akhirnya apa? Akhirnya diri kita paling-paling ya ikut-ikutan seperti organisasi itu ya ikut-ikutan dan mau berjuang sesungguhnya. Iya pas mantap panggil. Makanya sebenarnya kita ini yang harus kita tata adalah hati kita. Gak usah kita itu harus menciptakan saya jadi kiai, sehingga serbannya gede, macam-macam. Ya saya seperti tadi, sing nyupirin saya, sing diceluk kiai sana yang tak supiri. Enaknya di situ kita itu pura-pura tenang-tenang, nggak usah apa itu, nggak usah pakai yang enggak, tapi kita ngerti semuanya. Kalau bisa kita jadi kiai, bisa jadi sopir, kita jadi kiai bisa jadi properti, kita jadi kiai bisa jadi macam-macam. Karena pada dasarnya dakwah itu tidak hanya sekedar di dalam berceramah, dalam mengarahkan seseorang begitu saja tidak. Saya ingin khususnya Bakauhupin sudah apa itu di Nganjuk, tapi saya sendiri juga lihat
agak sedikit prihatin sih. Sebenarnya saya sejak kemarin lihat kok ini ya masih dalam segi lihat dana, dalam segi itulah. Saya sendiri baru dilempari dana itu kemarin kalau nggak salah itu. Saya lihat Masya Allah seperti ini. Nah, saya lihat di Surabaya kemarin juga seperti itu. Besok Surabaya saya juga ngisi di Surabaya. Juga dananya juga seperti itu, sulit. Kenapa? Karena pada dasarnya diri kita ini jiwanya masih belum yakin. Dalil-dalil yang kita sampaikan ke seseorang itu tidak yakin. Kalau kita ini mengeluarkan sesuatu untuk Allah, maka Allah akan mengganti yang luar biasa banyaknya. Seperti malalul ladina yunfiquna itu dan seterusnya itu. Kemudian lagi tadi kalau tidak salah disebut masarihu lama firmatikan dulu majanatin Allah sama Allah. Siapa itu alladzina yunfiquna, ini yang harus kita garisi. Alladzina yunfiquna fis syarra'i wad dharra'i. Nah, ini kalau kita yakin apapun keadaan, apapun pertanggungjawaban kita ke dalam sesuatu yang ingin kita pesankan, tentunya kita harus berjuang walaupun sesen sekalipun. Dan di situ nanti kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadung dibagi-bagi. Saya hanya memberi contoh aja. Saya jadi ketua di Bakopin ini juga tidak menginginkan. Kemudian ternyata saya ditunjuk dan ternyata tidak dapat apa-apa sama sekali. Dana pun min. Waktu itu saya katakan ini kapal yang tenggelam, kapal yang pecah, harus saya angkat ke atas supaya bisa berlayar lagi. Dan alhamdulillah, walaupun sendirian, waktu itu saya hanya sama Pak Imron ini, ya Haji Imron Rosadi, beliau saya jadikan sebagai bendahara. Tapi kadang tidak ada sama sekali. Tapi ayo bermain Bismillah. Akhirnya juga jalan. Ya walaupun sedikit-sedikit aja nyumbangnya. Saya tidak ceramah yang lain-lain. Soalnya ini nanti ada dialog. Saya hanya memberikan sesuatu bahwa kalau kita ingin menjadikan organisasi ini besar, maka kita harus yakin dan mau untuk sedikit berkorban untuk menjadikan organisasi ini lebih besar lagi. Sehingga dengan pencarian dana, kemudian UMKM yang sekarang saya terbitkan, yang saya tonjolkan supaya bisa membiayai pemimpin ini bisa berjalan dengan baik. Dengan cara apa? Kita sebarkan infak sodako kita, titik-titik kau. Bila perlu kita kalau mempunyai pekerjaan, ajak itu teman-teman yang mungkin di Bakopin masih belum dapat pendapatan. Maka di situ nanti akan bisa menyumbangkan sesuatu yang ada di Bakopin itu. Bapak-bapak sekalian, saya tidak bisa memberikan pengarahan terlalu panjang. Ini tadi sebenarnya saya kepingin manggil Profesor Dr. Ali Mukhtar Ngabalin. Tadi tanya, itu berapa jam dari Juanda ke Nganjuk? Saya bilang, nek aku sing nyetir Bang, insya Allah 1 jam mencapai. Kok bisa? Insya Allah saya selalu pakai sholawat kalau nyetir. Itu Pak Imron itu kalau saya nyetir dia sambil merem. Kadang-kadang saya pakai 170 meter kilo per jam. Saya pakai itu, saya yang nyetir sendiri, saya nggak mau disetir siapa-siapa. Makanya tadi saya yang nyetir, jadi saya jadi supirnya Pak Kiai Imron. Dari Pak Kiai Imron, Pak Kiai gitu, dan saya biasa. Kenapa? Karena itu yang saya inginkan. Orang nggak mengerti sebenarnya. Nah,
Nah ini untuk itu bapak-bapak sekalian, tadi saya kepingin biar tahu itu yang namanya Pak Profesor kesini, tahu Pakomobin Nganjuk itu bagaimana, sehingga dikasih jalan, syukur-syukur langsung nelpon ke Bupati Nganjuk, dan paling tidak ketuanya nanti bisa berhubungan sama pemerintah. Karena memang ini organisasinya pemerintah sebenarnya. Sehingga kalau kita ini sudah kelihatan muncul, itu nanti pemerintah kita yang akan selalu membiayai, khususnya UMKM kita. Jangan mengandalkan dakwah-dakwah yang seperti biasa. Itu sudah biasa. Kenapa? Nanti kalau masalah kita itu misalnya membina benahi muda misalnya, itu sudah biasa, tidak seberapa diperhatiin oleh pemerintah. Tapi kalau kita selalu caranya bagaimana membina UMKM Muslim jamaah yang ada di masjid-masjid kita, dan itu jadi insya Allah akan selalu diperhatikan oleh pemerintah. Karena pada dasarnya Pak, di dalam kehidupan ini tidak apa-apa, masuk kiai, masuk siapapun, butuhnya apa? Ekonomi. Maka dari itu kita dakwahnya kalau bisa, kita akan memompa bagaimana ekonominya orang-orang Muslim ini bisa tercover ke atas. Jangan sampai kita ini jadi orang yang bawah, sehingga mencari dana itu sulit yang luar biasa. Makanya saya selalu menggembar-gemborkan masalah orang infak itu gampang, nggak usah mikir, nggak usah kita ngoco ayat-ayat tapi ternyata nggak bisa membuktikan bahwa kita ini mampu untuk berinfak. Ini dana semuanya, masih ini misalnya sekolahan ini, kalau tidak ada dananya tidak akan mampu. Arisudin kadang-kadang mencari dana ini, apa sih caranya sok gratis yang sekolah di sini, misalnya ya sekolah apalah di sini, saya belum hafal apa aja ya. Itu ya apa caranya sok gratis ini? Beliaunya ini luar biasa berjuang. Kalau itu sudah tercapai orang-orang Muslim, insya Allah orang Muslim ini akan banyak dihormati. Orang Muslim itu, saya pernah masuk mengajak orang Nasrani, dan beliaunya bisa masuk ke Islam. Hanya karena apa? Jawabannya dia, orang Muslim itu gak tahu tiga itu Tuhane enak, uripe gak enak kabeh. Makanya aku nak Kristen waktu itu ya ini, loh. Iya, dan itu rata-rata. Makanya saya senang masalah gembar-gemborkan UMKM itu karena saya sering bersama-sama orang Nasrani, orang-orang Katolik, orang-orang itu, saya sering bersama beliaunya. Dan saya tahu ternyata sebenarnya dia itu hanya masalah ekonomi. Ngomong Muslim melarang, saya tersinggung. Untuk itu bapak-bapak sekalian, khususnya di Nganjuk ini, kalau bisa sangat tepat sekali menurut saya sering keliling-keliling. Sebenarnya UMKM sini ini mudah untuk diterbitkan, tapi kita harus mencari pendanaannya. Ini yang saya kan ini hanya orang-orang yang sini, mana itu agungnya kita ajak bermusyawarah untuk menjadikan Pakomobin ini menjadi ujung tombaknya dakwah Islamnya, sehingga ekonominya jadi tinggi. Itu yang saya inginkan. Dan nanti insya Allah masalah dialog yang ini berbuat solidaritas untuk spirit dakwah di era milenial ini, saya nanti juga akan ikut ikut meramaikan sini, walaupun rotot itu sedikit.
capek-capek sedikit kita pulang rodok terakhir ya Pak. Demikian Bapak-bapak sekalian, jadi insya Allah mudah-mudahan kalau ini yang kita gembleng masalah ekonominya dulu, udahlah jangan nanti uang pagi dicari orang, wis gampang deh uang supaya orang itu gelem sujud nang Allah, supaya orang itu mau untuk berinfak, supaya orang itu mau untuk membiayai semuanya gampang. Hanya karena itu toh ujung-ujungnya di dalam kehidupan ini masalah ekonomi. Makanya jadi pendakwah jangan sekedar yang isok disangoni, nek dadi dakwah itu nek isok nyangono. Ini yang saya harapkan. Ya seperti sudah pernah saya praktekkan di Surabaya, seperti Ustadz Masahid dan Ustadz sampai itu apa sampai itu saya itu yang dari Bojonegoro itu juga seperti itu, keikhlasannya yang dipakai. Baru Anwar Bergan Allah yang membuka pintunya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, tidak bisa panjang-panjang. Intinya saya ingin bahwa mobil ini kalau ingin besar, kita bersama-sama untuk kebersamaan, baik dari segi pembiayaan, baik dari segi pemikiran, ataupun yang lain-lainnya. Kalau tidak bersama kita tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena ini masih dalam kondisi apa yang memprihatinkan. Ya demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti seminar dakwah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Kiai Haji Harsuddin Akib MAG, dosen UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang kedua Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Hamid Tahir MHI, Dekan Fakultas Usul dan Dakwah IAIN Kediri. Yang ketiga Dr. Lutfi Ulfani Amal MKom Kaprodi KPU Sayyid Ali Rahmatullah, yang pada kesempatan ini akan dimoderatori oleh Dr. Budi Haryanto. Kepada Bapak Dr. Budi Haryanto untuk menjadi moderator pada seminar dakwah pada kesempatan kali ini. Merangkut jaket itu kan keren bener apa nih ya aku ladu jaket pakai mobil ya gak gawe sampai lali Pak anu genat Pak Dokter Alianwar bukan almarhum dan itu kan yang Kediri ya Pinten jam pengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyal islam bil qulubil ulama wa ahyal ummata bi nahdatil ulama. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du, yang kami hormati, yang kami takdimi, yang kami hormati para alim, para ulama, wabil khusus beliaunya Dr. MAG selaku Sohibul Mahad, Sohibul Makan wal Makanan, juga selaku Ketua Majelis Suro PD Bakopin Nganjuk, juga selaku dosen UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau pernah menjadi dekan Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya. Kalau beliau pernah menjadi dekan, saya pernah menjadi dukun.
Yang kami hormati juga beliaunya Profesor Dr. Kiai Haji A. Halil Thohir MHI selaku Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri. Insya Allah akan jadi insya Allah insya Allah. Oke, kalau beliau profesor, saya juga sebenarnya profesor juga, Prokolam Pemuda Ansor. Yang kami hormati juga Ibu Nyai Dr. Ulfa, Dr. Lutfi Ulfani Amah MKI. Beliau Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Ulumagum selaku sekaligus forum Dai Fatayat sesuai request pengurus PD Bakumuddin meminta narasumber Fatayat agar kalau malam tidak ngantuk. Alhamdulillah. Yang kami hormati juga pengurus PD Bakumuddin Jawa Timur, beliaunya Dr. Andes Kiai Haji Solihin MM beserta rombongannya, ada bendahara beliaunya Kiai Haji Imron serta para hadirin, para tamu undangan, ada dari penyuluh agama Islam, ada dari Majelis Ulama Indonesia, ada dari sahabat-sahabat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dan lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pak Budi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayah kita sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insyaallah barokah ini. Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Sang Revolusioner Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membebaskan kita dari zaman jahiliyah, baik jahiliyah moral maupun intelektual menuju zaman Islamiyah. Bapak Ibu, para kiai, bunyai, langsung saja karena jamnya sudah mepet tembok. Waktu yang tersedia sebenarnya 1 jam 30 menit, karena efisiensi maka tinggal 30 menit. Oke, mohon maaf ada jamak khusus. Jadi harus mohon maaf 30 menit kita sudah menyelesaikan materi kita. Sedikit kami sampaikan kurikulum para narasumber. Beliaunya yang pertama Dr. Kiai Haji Harisuddin Akib MAG. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulil Albab Kelutan Ronggot Nganjuk, dosen UIN Sunan Ampel Surabaya dan juga pasca sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Ketua Dewan Pembina Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk, Wakil Rois Suriah PCNU Kabupaten Nganjuk, juga Ketua Majelis Suro PD Bakumuddin Kabupaten Nganjuk. Untuk beliaunya Profesor Dr. Haji A. Halil Thohir MHI. Beliau asli Situ Bondo yang sekarang berdomisili di Ngawi. Beliau guru besar bidang usul fikih IAIN Kediri, juga pengurus dari Majelis Ulama Indonesia Ngawi, juga pengurus Jerman. Juga beliau juga aktif di PCNU Kabupaten Ngawi. Selanjutnya Ibu Dr. Nyai Lutfi Ulfani Amah MPDI MKI. Beliaunya dosen juga
Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, juga Ketua Asosiasi Komunikasi dan Penyiaran Islam Jawa Timur, pengurus ISNU Kabupaten Madiun, dan juga Forum Daiyah Fatayat NU Kabupaten Madiun. Untuk yang pertama langsung beliaunya Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Abdul Thohir MHI, kami persilahkan. Monggo, monggo, maksimal 10 menit, Prof. Mohon maaf kalau moderator yang tidak moderat. 10 menit tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun malam Ala kan alihi wa 20 menit. sahbihi wa ala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, ayyuhal hadirun wal hadirat, jami' al-masyayikh, bil khusus Kiai Haji Harisuddin Hakim, Kiai Haji Sholihin, Kiai Ali Imran, Dr. Muhammad Arif, dan tak lupa pula tersebut di kanan saya dipunyai Uli Urba Ni'amah MKOI yang berbahagia semuanya. Alhamdulillah di kesempatan ini Allah mentakdirkan saya untuk bersilaturahim, berbagi apa yang mungkin dapat saya sampaikan di majelis ini. Permintaan Ketua PD Bakomobi lanjut agar berbicara tentang dakwah dan konstitusi syariah bidang kami. Hadirin warahmatullah, di dalam dunia akademik adalah menjadi keharusan untuk berpikir integrasi interkoneksi. Banyak tokoh di dalam bidang ini, diantaranya Amin Abdullah dengan jaring laba-labanya, kemudian Bapak Imam Suprayogo dengan pohon ilmunya di Surabaya dengan pintu-nya. Ala kulli hal, bahwa di dalam segala hal kita dituntut untuk berpikir integrasi interkoneksi. Oleh karena itu, dakwah bagian daripada ilmu keislaman, dan bahkan ada prodinya, prodi KPI, komunikasi dan penyiaran Islam diantaranya. Tidak boleh tidak, kita juga harus berpikir integrasi interkoneksi. Dalam kajian maqasidus syariah, kita dapatkan satu kata kunci yang selalu disebut dan pasti itu adalah bagian dari maqasid, walaupun bukan satu-satunya, yaitu kajian tentang al-masalih yang oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mustasfa, ketika mengkaji al-adillah al-mukhtalafiyah, yaitu kajian masalah masalah, beliau mengkaji sangat detail sekali, yang kemudian melahirkan cikal bakal kajian maqasid syariah, yaitu al-ulya al-khams. Al-Imam Al-Ghazali sebenarnya tidak menyebut dengan sebutan atau istilah al-ulya al-khams, 5 kemaslahatan universal. Beliau menyebutnya sebagai ad-daruriyat al-khams, 5 daruriyat. Mengapa? Karena 5 kemaslahatan yang disebutkan oleh Al-Ghazali yaitu kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bagi Al-Ghazali yang bermadhab Syafi'i,
itu hanya dapat dijadikan hujjah ketika dalam keadaan darurat. Sementara dua kondisi lainnya, yaitu hajiat sekunder dan tahsiniyat tersier, itu tidak dapat dijadikan dasar di dalam kajian Islam ataupun menetapkan hukum Islam. Ala kulli hal, Al-Ghazali telah merumuskan itu semua al-kulliyat al-khams, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, beserta 3 kategorinya dilihat dari kekuatannya, yaitu daruriyah dengan kata kunci al-halak, binasa, atau hajiah dengan kata kunci al-masyaqqah, dan tahsiniyah dengan kata kunci al-laddah